Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua, bertemu kembali pada kesempatan yang sangat baik ini dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan pada sesi ini kita sama-sama membahas mengenai apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen yang ada di salah satu daerah ataupun wilayah di Indonesia. Dan hal ini juga sudah direspon oleh Mas Ade Armando, dan karenanya mari kita dengarkan juga terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh beliau. Tapi ternyata respons terhadap rencana pembangunan gereja tetap sangat negatif. Perwakilan tokoh agama dan ormas secara keras menolak pembangunan gereja di Tukang Kajang. Mereka bilang mereka menolak karena gereja bisa membawa pemurtadan. Mereka bahkan sudah memperoleh 300-an tanda tangan penolakan. Untuk sementara pengurus gereja mundur setapak. Ketika pengurus gereja pada Desember berencana melakukan perayaan Natal di gedung yayasan, perwakilan Islam kembali menyatakan menolak. Akibatnya, ibadah kembali dilakukan di gedung Ruko Putri Naga walau masa sewa sudah habis. Insiden selanjutnya berlangsung pada perayaan Paskah 31 Maret 2024. Pada 30 Maret malam terjadi penggerudukan persekusi oleh massa yang sebenarnya bukan berasal dari lingkungan sekitar bangunan gedung yayasan. Mereka berjumlah sekitar 75-100 orang. Padahal di dalam gedung yayasan hanya terdapat 1 anak TK, 1 murid SD, 3 siswa SMA, 5 pemuda-pemudi Tesalonika yang merupakan guru anak-anak sekolah minggu, serta pengurus gereja. Massa datang dengan wajah garang dan berteriak-teriak agar jemaat segera menutup dan meninggalkan gedung. Ketika melihat anak-anak ketakutan, seorang pengurus gereja bernama Bu Natalia berusaha menenangkan keadaan. Namun massa sama sekali tidak peduli. Sebagian orang dengan arogan mengintimidasi dengan menghembuskan asap rokoknya ke arah Natalia. Massa semakin beringas dan bahkan ada yang menyerukan agar gedung dibakar. Mereka memerintahkan agar jemaat beribadah di Puri. Ketika dijawab bahwa jemaat gereja hanya mengontrak di Puri dan saat itu masa kontrak sudah habis, dengan nada melecehkan mereka bilang, "Kok berdoa ngontrak sih?" Lalu ada suara yang mengatakan, "Tuhannya ngontrak." Ada pula yang bilang, "Berdoa di kebun sono," sambil menunjuk ke arah pohon pisang. Seorang dari mereka dengan suara keras mengatakan, "Bapak dilarang beribadah di sini karena di sini Islam semua." Seorang pemuda gereja ketika mendengar hinaan Tuhan yang ngontrak dengan spontan menjawab, "Ya, yang penting kami nggak minta uang dari jalanan." Maksud dia adalah menyindir aktivitas sebagian kelompok beragama yang sering minta uang dari pengendara mobil yang lewat di dekat masjid. Ini membuat massa semakin marah. Dengan beringas seseorang membentak, "Hei, apa tadi lo? Hei, monyet lo." Dia pun berusaha mendorong pintu dan berusaha meraih anak yang menjawab tadi. Dengan lantang dia berteriak, "Tangkap tuh anak yang berbaju putih." Untung saja anak muda itu bisa segera diselamatkan ke dalam ruangan. Tapi itu sudah cukup membuat massa semakin terpacu adrenalinnya. Sebagian memukul jendela dan memukul-mukul tembok gedung rumah doa itu. Seorang berkata, "Dobrak nih, dobrak." Sebagian berteriak, "Bakar saja mereka hidup-hidup." Untunglah tak lama kemudian datang sejumlah polisi dari Polsek untuk mengatasi keributan. Akhirnya kerumunan pun dibubarkan dan beberapa perwakilan pergi ke Polsek. Seusai insiden 30 Maret itu, upaya mempertemukan pengurus gereja dengan kelompok-kelompok yang menolak pembangunan gereja terus dilakukan. Namun mediasi yang melibatkan Kapolres, FKUB, Kapolsek, dan Ramil, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pengurus gereja tidak pernah mencapai kesepakatan. Tokoh agama dan masyarakat tetap berkeras. Tidak boleh ada tempat ibadah non-muslim di Tukang Kajang. Sejak April, jemaat melakukan ibadah setiap minggu di berbagai tempat berbeda. Kadang di rumah warga, kadang di gedung yayasan dengan pengawalan yang ketat dari Polres, Polsek, dan Ramil, dan kadang di kantor kecamatan lama yang disediakan Pemda Tangerang. Pembangunan gereja sendiri masih terus dilakukan, meski dengan proses terseok-seok karena pemerintah Kabupaten Tangerang terus mengalami tekanan. Saya sengaja menceritakan agak detail tentang proses penindasan ini karena saya memang ingin Anda paham betapa sulitnya nasib umat Kristen yang berposisi sebagai minoritas di negara ini. Penindasan terhadap hak umat Kristen untuk beribadah adalah sebuah kejahatan yang sama sekali tak bisa diterima. Mereka yang menolak gereja sama sekali tidak punya alasan yang dapat diterima akal sehat. Dan negara sama sekali tidak boleh.
Nah, teman-teman dan Bapak Ibu semua, satu hal yang kemudian patut untuk kita pertanyakan bersama-sama adalah mengapa pelarangan pembubaran kegiatan peribadatan umat Kristen masih saja terus terjadi dan terus terulang di bangsa kita di Indonesia ini. Karena begini Bapak Ibu dan teman-teman semua, hal ini terjadi di tengah-tengah kita semua menyepakati dan setuju bahwa bangsa Indonesia, negara Indonesia adalah bangsa dan negara yang beragama, bukan bangsa dan negara agama. Jadi ini kan sudah disepakati secara bersama-sama, karena itulah kita mengakui bahwa bangsa ini adalah bangsa yang berjalan, berdiri ya dengan asas kehidupan berbangsa bernegaranya adalah berdasarkan pada Pancasila. Tetapi mengapa kemudian ya di tengah-tengah Pancasila sudah secara jelas dari sila 1 sampai sila kelima sudah begitu luar biasa ya memberikan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi kita semua, tapi kok masih ada kelompok-kelompok tertentu yang sering sekali bahkan ya mengatasnamakan kelompok agamanya untuk melarang kegiatan peribadatan umat lain. Mengapa? Dan Bapak Ibu semua tidak bisa dipungkiri ya, kegiatan intoleransi seperti ini sudah sering terjadi ya, bahkan bukan hanya dalam aspek melarang kegiatan peribadatan. Kalau kita lihat lagi ke belakang ada tempat-tempat peribadatan yang dirusak. Lalu kemudian juga ada warga gereja mau mendirikan gereja, tapi begitu sulit, begitu susah. Tapi kita semua sepakat, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Nah, bukankah seharusnya berarti mengenai hal spiritualitas beragama ini adalah urusan masing-masing kita? Tapi kok kemudian kerap kali ngurusin aktivitas agama di luar dari keyakinan kita? Ya, yang dilakukan oleh orang-orang yang seperti tadi sudah kita dengarkan bersama, satu penjelasan, satu ulasan yang disampaikan oleh Mas Ade Armando. Nah, ini yang kemudian patut kita pertanyakan kepada negara. Di mana negara, mengapa wargamu sampai hari ini, sampai beberapa waktu belakangan ini, kok masih ada yang mengalami tindakan ya persekusi dalam hal tidak bebas untuk melakukan kegiatan peribadatan. Bapak Ibu, memang para pelaku ini ada ya yang sudah diproses secara hukum, tapi ada juga yang kemudian karena minta maaf ya selesai begitu saja Bapak Ibu ya. Jadi memang bervariasi. Nah, kalau kita misalnya perhatikan ya ataupun mencoba untuk kembali melihat ke belakang, Bapak Ibu semua misalnya saja untuk awal tahun 2024 ya seperti di sini. Ya, ini diberitakan tanggal 7 Mei 2024 ada kasus pembubaran ibadah mahasiswa Katolik ya. Itu sudah diurus oleh pihak aparat, bahkan di sini dikatakan ketua RT dan juga 3 warga sudah jadi tersangka. Lalu kemudian di 18 Maret 2024 itu ada viral kegiatan ibadah di rumah warga Tangerang dibubarkan massa ya. Lalu kemudian juga ada di sini pembubaran ibadah umat Kristen di Gresik jadi kontroversi. Jadi Bapak Ibu semua, seperti yang saya katakan tadi, selalu korbannya adalah warga yang beragama Kristen. Kenapa? Ya, ada apa sebenarnya di balik aksi-aksi yang seperti ini? Kenapa? Seperti yang tadi Mas Ade Armando katakannya, kita harusnya ya fokus pada kegiatan keagamaan kita masing-masing ya. Ya, kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan untuk agama kita masing-masing. Kalau misalnya ada pihak di luar sana, misalnya dalam hal ini adalah Kristen, ya begitu giat melakukan ajaran dan aktivitas agamanya, ya sudah biarkan. Yang perlu dilakukan sebaliknya bagi yang non-Kristen, ya giat juga, rajin juga lah untuk melakukan kegiatan aktivitas keagamaanmu sesuai dengan imanmu, sesuai dengan keyakinanmu, sesuai dengan ajaran yang Anda pahami, yang Anda anu dalam agama itu. Kan selesai begitu Bapak Ibu. Tapi saya heran sekali, justru ini sering sekali mengurusi hal-hal yang bukan urusannya, mengurusi hal-hal yang sama sekali sebenarnya ya ini sudah melampaui batas Bapak Ibu. Bayangkan saja Bapak Ibu semua ya. Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu itu ketika saudara-saudara kita misalnya sedang ibadah ya, sedang ibadah dalam sebuah gereja ya, itu kan sudah terjadi Bapak Ibu ya, sudah diproses hukum juga ya yang terjadi di salah satu daerah di Indonesia itu yang ketua RT-nya Bapak Ibu yang namanya si Wawan ya. Itu kan orang misalnya orang kan lagi ibadah ya, orang lagi ibadah, lalu tiba-tiba dihentikan. Ya, bukan hanya itu Bapak Ibu, masih banyak lagi kegiatan yang lain, orang Kristen sedang beribadah, tapi tiba-tiba dihentikan. Nah ini bagaimana coba ya? Mengapa? Ada apa sebenarnya di balik upaya-upaya ataupun tindakan-tindakan yang seperti ini?